Kendaraan militer Rusia berhasil dihantam oleh persenjataan Ukraina seperti yang dilihat dari rekaman yang dirilis oleh militer Ukraina. Tidak jelas di mana tepatnya di Ukraina foto-foto itu didapatkan, namun militer Ukraina membeberkan cuplikan tersebut. Dari Komando Pasukan Serangan Lintas Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Artileri Reaktif Brigade Zhytomyr dari Dyazhavy, pasukan udara Ukraina menghancurkan konvoi kendaraan penjajah Rusia dengan amunisi. Kata Komando Pasukan Serangan Lintas Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, dikutip dari Newsweek Senin 4 Juli 2022. Mereka menambahkan bahwa video itu merekam serangan dengan api yang berhasil dilakukan oleh unit artileri roket dari Brigade Serangan Udara ke-95. Angkatan Bersenjata Ukraina pada konvoi kendaraan bermotor dengan amunisi milik penjajah Rusia. Matilah penjajah Rusia, pasukan serangan udara Ukraina selalu jadi yang pertama, kata mereka. Kemuliaan bagi Ukraina, teriakan dalam video. Brigade Serangan Udara ke-95 bermarkas di Zhytomyr, sebuah kota di wilayah Oblast Zhytomyr, di Ukraina Barat di sebelah barat ibu kota Kyiv. Serangan udara itu dianggap sebagai salah satu unit paling elit militer Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 dan menyebut perang tersebut sebagai operasi militer khusus. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa dari 24 Februari hingga 1 Juli 2022, Rusia telah kehilangan sekitar 35.750 personel, 1.577 tank, 3.736 kendaraan tempur lapis baja, 796 unit artileri, 246 sistem peluncuran roket ganda, 105 sistem pertahanan udara, 217 pesawat tempur, 168 helikopter, 645 drone, 143 rudal jelajah, 15 kapal perang, 2610 kendaraan bermotor dan tanker bahan bakar, dan 61 unit peralatan khusus. Senjata mini buatan Turki ini hancurkan konvoi militer Rusia. Ini keampuhannya melumat musuh. Pemerintah Rusia marah besar setelah konvoi pasukannya menuju Ukraina dihancurkan sebuah senjata buatan Turki yang kini dimiliki Ukraina. Rusia melayangkan protes setelah drone Bayraktar TB2 mampu menghajar sistem rudal Rusia yang digunakan dalam invasi Rusia Ukraina. Protes Rusia ini membuat otoritas Turki langsung memberikan pernyataan. Turki menyebut pesawat tak berawak itu dikirim ke Ukraina, bukanlah bantuan militer melainkan dijual. Begitu kata seorang wakil Menteri Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Reuters Jumat 4 Maret. Pernyataan itu mencuat untuk menghindari ketersinggungan Rusia. Sistem rudal Pantsir S-1 milik militer Rusia hancur dihantam drone Ukraina. Turki merupakan anggota NATO yang berbatasan laut dengan Rusia dan Ukraina. Pemerintah Recep Tayyip Erdogan memiliki hubungan baik dengan kedua negara itu. Turki dikenal memiliki kerjasama erat dengan Rusia selama ini dalam hal energi, perdagangan, dan pertahanan. Sementara Turki juga telah menjual drone Bayraktar TB2 ke Kiev dan menandatangani kesepakatan untuk memproduksi lebih banyak drone. Hal itu terungkap setelah kunjungan Presiden Turki Tayyip Erdogan ke Ukraina pada awal Februari 2022 yang membuat marah pejabat Rusia. Dikutip dari Tribun News yang melansir Reuters bahwa Kementerian Pertahanan Ukraina telah menerima pengiriman baru drone bersenjata yang telah terbukti efektif dalam beberapa tahun terakhir melawan pasukan Rusia dan sekutu mereka dalam konflik di Suriah dan Libya. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar, pro pemerintah Sabah Wakil Menteri Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kirat mengatakan Ukraina telah kembali drone dari Baykar. Sejak Rusia melancarkan invasinya seminggu yang lalu, Kedutaan Besar Ukraina di Ankara telah memposting beberapa video yang mereka sebut sebagai drone buatan Turki yang menghantam sasaran Rusia. Rusia sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan dengan sikap Turki yang menjual drone mematikan itu kepada Ukraina meskipun otoritas Turki mengaku tidak bertanggung jawab dengan drone yang telah dibeli. Keampuhan drone Turki. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Ukraina pada Minggu 27 Februari merilis rekaman video drone Bayraktar TB2 yang sukses melumat senjata Rusia. Dalam video yang beredar, drone tersebut terlihat mengintai. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan serangan drone buatan Turki tersebut terjadi di dekat kota Malin, sekitar 100 km barat laut Kiev. Dalam video yang beredar, drone tersebut terlihat mengintai sistem rudal permukaan ke udara Buk Rusia dan menghancurkannya. Duta Besar Ukraina untuk Turki Vasil Bodnar juga mengakui keunggulan Bayraktar TB2. Menurutnya, drone tersebut sangat efisien untuk melawan pasukan Rusia. Lantas seperti apa kecanggihan Bayraktar TB2 Turki ini? Spesifikasi Bayraktar TB2. Bayraktar TB2 adalah pesawat tanpa awak jenis medium altitude long endurance yang diproduksi oleh Baykar Makina. Dilansir dari Army Teknologi, drone ini memiliki kecepatan jelajah 70-120 knot dengan ketinggian penerbangan operasional 27.030 kaki. Pesawat tanpa awak itu juga mampu terbang selama 24 jam dengan jangkauan komunikasi sejauh 150 km. Memiliki rentan sayap 12 meter dan panjang bodi 6,5 meter. Drone tersebut menampilkan desain yang mengintegrasikan struktur V-tail terbalik.
Badan pesawat terbuat dari serat karbon, Kevlar, dan komposit hibrida, sedangkan segmen sambungnya merupakan bagian aluminium mesin kontrol numerik komputer presisi. Setiap sistem Bayraktar TB2 terdiri dari 6 kendaraan udara, 2 stasiun kontrol tanah, 3 terminal data tanah, 2 terminal video jarak jauh, dan peralatan pendukung tanah. Kendati hanya dapat membawa amunisi terbatas, TB2 mampu menghancurkan kendaraan lapis baja. Bayraktar TB2 dilengkapi dengan sensor statis pitot, laser altimeter, dan modul sensor alpha beta, serta sensor kecepatan suhu dan tingkat bahan bakar. Drone milik remaja Ukraina bantu gagalkan serangan Rusia ke Kiev. Ini adalah sepenggal kisah di awal invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Seorang remaja Ukraina dan ayahnya memata-matai konvoi Rusia di pinggiran Kiev menggunakan drone dan meneruskan informasi kepada militer Ukraina. Bagi Andriy Pokral, saat remaja berusia 15 tahun itu kedatangan kekuatan militer penjajah yang mendekati desanya dan juga ibu kota Kiev membuatnya tak bisa tinggal diam. Dia secara spontan menerbangkan sebuah drone dan memotret dari udara data yang dihimpun kemudian dikirim ke militer Ukraina. Dan beberapa menit kemudian menyaksikan persenjataan artileri menghancurkan beberapa kendaraan tempur Rusia.